Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya sih hari ketiga puasa. Ada yang udah 4 hari puasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semua ibadahnya dan juga amalannya diterima dan dikabulkan apa keinginannya. Mama Ayah udah siap pagi-pagi udah nelpon ya. Cuman bilang I love you. Begitu. Luar biasa kakakku itu ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah jatuh cinta khususnya tentang bagaimana menyentuh hati Anda dan mungkin bisa menyelesaikan beberapa hal yang ini di mana kita setiap ketemu tuh selalu begitu loh. Oh, suara Mahardika. Ini di mana yang? Di kamar Oh, sekarang ada begininya. ada. Kenapa di kamar? Tanya dong. Kenapa di kamar? Pinggangnya kecetit. Aduh. Gak bisa naik tangga ke ruang kerja di atas. Aduh. Kenapa dong bisa kecetit? Tanya Kenapa lagi. bisa kecetit? Iya, kenapa bisa kecetit? Pasti kegendong si Kimi. Oh kan? Iya. Bobotnya 29 kilo. Kan dia senang loncat-loncat. Waktu dia loncat-loncat, jejak kakinya tuh lagi belum bener. Aduh, Jadi pas dia naik, gitu, tupak gitu kan. Aduh, gitu. Jadi naik tangga agak ngilu-ngilu nih. Perempuan-perempuan yang udah di atas 60. ya udah nanti malam aku ajak ke tempatnya dokter Felix ya. Nggak usah, nanti aja. Gampang. Udah Abis ini boyok. aku telepon nanti Nggak mama ayah usah. aku telepon. Nggak Aku usah jemput. boyoknya. Kalau orang Jawa boyoknya Iya. lagi dipakein minyak panas. Jadi ya Iya. udah begini aja. Yang Nanti aku penting telepon. Pokoknya aku habis kerja meeting nanti sore aku jemput. itu tuh kelebihannya Syahnas Natasha Haq, Kenapa? adikku satu-satunya yang punya kepedulian terhadap orang lain yang paling jitu. Itu tuh kamu tuh hebatnya di situ loh. Bangga deh. Kan pakai kerudung ketutup. Apa Jadi di leher, pakai di sini. Pakai tuh. Itu tanda cinta tuh 2S. iya betul. Nah, pas deh balik ke Gini, kampung halaman. India. dia nempel loh. Nempel loh. Coba bertahan 1 jam ke depan. Aku upayakan. Aku upayakan dia bertahan ya Mama Ayah. Aku upayakan. Aku tidak akan menaikkan dahiku atau alisku supaya dia tetap ada di sini sampai akhir acara. Aku upayakan. Tantangannya disambut. Oke, kita buktikan. Kalau sampai copot, lu gue denda loh. Jangan dong. Jadi buat Anda yang ngelihat Liontin S ini adalah pemberian kakakku. Abu Marlo. Iya. Aduh Abu, si ganteng satu ini. Iya, Aduh, si Kak Abu. kasep nih, cowok kasep nih. Kasep Bager si Kang Abu. Ganteng banget itu. Nah, ini nih adalah pemberian Mama Ayah sebagai tanda cinta. Ih, aku senang banget. Jadi Iya. aku tuh punya Liontin S juga karena kan yang namanya S ya cuman saya sama Mama Ayah. Nah, terus jadinya dikasih begini. Oke. Udah. Ayo. S. Oke. Kok Ayu? Lah, Oh, itu aku yang buka punya ya. program kok Ayu. Oh ya, aku buka. Jadi, hari ini adalah tentang kepedulian sosial. Kita tahu ya bahwa Ramadan adalah salah satu sekolah untuk kita memiliki empati. Bagaimana kita punya feeling untuk bisa memberi makan orang lapar kalau misalnya kita nggak pernah merasakan lapar. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati orang yang sedang berduka kalau misalnya kita sendiri dalam hidup kita itu tidak pernah berduka. Nah, sehingga otomatis puasa ini memang benar-benar membuat kita menjadi peka, menjadi empatinya naik. Empati itu kan nggak bisa disekolahin ya. Empati itu nggak bisa diajarin. Empati itu nggak bisa dijejelin.
Empati itu mesti dirasakan sendiri. Nah, itulah sebabnya gunanya Ramadan. Lalu saya tuh ingin ngebukanya adalah begini. Maaf ya, buat yang nonton, kalau misalnya mungkin ada beberapa nih yang nggak sepakat nih dengan kalimat yang saya sampaikan. Maka saya anggap itu kesalahan saya kalau memang Anda nggak suka. Saya mau bilang gini nih, kalau misalnya kita puasa, kemudian kita batal, karena ngelihat ada orang yang makan di depan kita tuh nggak boleh nyalahin dia dong. Sepakat. Puasa itu urusan kita sama Allah, sama Sang Pencipta, sebagai tanda taat kita kepada Sang Pencipta. Begitu dulu. Jadi jangan main nyalahin orang kalau misalnya kita tuh batal karena ngelihat dia makan dan minum. Lah, itu masalah lu. Iman lu kagak kuat. Kan begitu. Ini maaf ya, sekali lagi jangan marah loh. Nah, terus kalau mau marah juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kan kesian kalau segala ditutup-tutup. Maksudnya ada tempat makan yang nggak boleh buka. Dia tuh lagi nyari rezeki. Dari rezeki, dan dia tuh dikasih makan sama orang yang emang nggak puasa. Itu nanti bayangkan 1 bulan, rezeki dia berkurang. Dia nggak bisa ngasih orang di kampung buat THR-nya anaknya, apalah istrinya, keluarganya, orang tuanya. Terus kita mau menganggap bahwa kita berkewajiban untuk menutup? Enggak dong. Puasa tuh nggak ngajarin begitu. Harusnya ya. Jadi punten pisan. Menurut saya, sholat itu bukan buat Allah. Sholat tuh buat kita, supaya kita disiplin sama waktu. Zikir. Zikir tuh buat kita, bukan persembahan buat Allah. Supaya kita tuh selalu silatun, selalu nyetrum dengan zat yang maha luar biasa. Puasa buat Allah. Lah, buat manusia, buat kita. Supaya bisa menahan nafsu binatangnya. Nih ya, intermezzo dikit nih buat semua yang nonton. Saya tuh kan paling demen nih sama laki yang pintar. Jelek-jelek juga kagak apa-apa deh, dimaafin. Yang penting otaknya gak bego. Serius. Dan wangi dong, pakai bener. wangi dong. Dan wangi, nggak boleh. Udah bego, jelek, bau. Aduh, itu mah dosa luar biasa. Nah, jadi aku itu ya paling kesemsem kalau ngelihat orang yang laki, pinter, wangi, terus menyampaikan sesuatu tuh masuk ke logika. Aku tuh langsung, wow. Nah, puasa itu melatih saya untuk menahan nafsu binatang itu. Karena saya tuh dalam hati, mau tahu nggak? Tanya dong Mama Ayah, mau tahu nggak? Aku kalau ngeliat laki-laki kriteria kayak begitu, aku akan gimana? Tanya dong. Kenapa? Ekspresinya gimana? Aku langsung berdoa. Allahumma lakasumtu wabika mau buka puasa. Karena 25 tahun aku puasa. Si tukang pacaran yang suka koleksi laki-laki itu, aduh, kualat sama Gilang. Itu tandanya kalau ngomongnya konslet itu pasti jatuh. Ember. Udah diam. Nah, gitu ceritanya ya. Nah, itu sebagai pembukanya. Yuk jangan jadikan puasa kita membuat kita menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Intinya begitu. Nah, untuk itu seperti yang kita tahu, terima kasih untuk semua yang udah jatuh cinta sama kepiawaian riset Mama Ayah untuk Anda pada akhirnya ikut mencatat, kemudian membuka sesudah acara ini selesai ayat-ayat mana saja yang tadi Mama Ayah sampaikan. Dan terima kasih yang sudah akhirnya rujuk berbaikan dengan saudara kandung, banyak WA yang masuk ya. Aduh, luar biasa. Niat yang sederhana dari kami ternyata bisa ada manfaatnya untuk Anda menghangatkan diri. Oke, kita mulai Mama Ayah, silakan. Oke. Kalau tadi Nas ngomong bahwa kepedulian itu kan tidak bisa langsung sadek sanyek gitu ya. Langsung ada, hadir, biasa dilakukan menjadi spontanitas. Ternyata betul. Karena itu pun ditantang di dalam Quran. Di dalam surat Al-Ma'un 107. Ya. Ayat 1 sampai 7. Ya. Ada nih bunyinya. Kan kita sering dengar nih. Wala ya'udu ala to'amil miskin.
Nah, memberikan bantuan kepada orang lain. Memberikan bantuan itu atau peduli sama orang itu kan sesuatu yang harus dilatih oleh manusia, bener nggak? Betul. Karena peduli itu adalah sesuatu yang keluar dari egonya sendiri. Betul. Biasanya kita kepentingannya untuk memuaskan ego, dan peduli itu adalah sesuatu yang harus kita keluarkan untuk bisa berbagi toleransi. Itulah esensi daripada peduli. Jadi mau di bulan Ramadan, mau nanti setelah Syawal masuk, atau di bulan-bulan selanjutnya, sebetulnya latihannya di bulan Ramadan, begitu ya. Nah, kepedulian ini sebetulnya adalah kenapa kita harus peduli, ternyata dampaknya luar biasa. Dampak luar biasanya itu kenapa? Dari yang tidak peduli kepada orang lain, karena pedulinya memuaskan emosi, wah ngumpulin segala sesuatu kepuasan duniawi, ternyata ketika peduli ada satu hadiah yang dapat, yaitu hatinya mulai hidup, mulai terasa. Betul. Orang yang tidak punya kepedulian sosial, yang hanya ada kamera ketika melakukan kebaikan, ketika ada pujian yang dia lakukan, hatinya nggak hidup. Betul. Tetapi hatinya hidup ketika dia melakukan sesuatu, nggak peduli ada orang lain, nggak peduli jelek atau tidak bentuk kita ketika melakukan transaksi itu, dan hati kita mulai hidup. Nah, itu seperti orang adiktif, melakukan sesuatu seperti minum kopi tiap pagi, gitu ya, seperti orang merokok, atau seperti orang yang mau makan nasi padang. Itu kan ada sesuatu yang kebaikan, kecanduan lah gitu ya. Betul. Dan kalau itu sudah dapat, itu tuh berbuatnya tuh seperti itu. Dan itu yang saya pelajari di adik saya, Nas ini. Nas itu adalah orang yang dari dulu sebelum saya menikah tuh ya, ini teman-teman mesti tahu, dia adalah saudara di antara yang nomor 1 gitu ya. Dia adalah orang yang mengajarkan gambaran peduli banget gitu sama saudaranya. Saudaranya diganggu, dia maju. Ada saudaranya diomongin nggak bener, dia yang nyocros gitu kan. Kan adik gue kan rada-rada setengah robot gitu ya. Tapi itu tingkat kepedulian Nas yang memang sudah hidup dari dulu. Dan itu bersyukur karena banyak sekali di masyarakat itu orang yang pandai untuk membuat hidupnya terpuaskan, tetapi ternyata hatinya tidak hidup. Jadi yang membuat kita peduli itu sebetulnya bukan uang. Kita ngasih uang gampang, semua juga bisa memberikan itu. Tetapi membuat satu kebaikan kecil, kemudian dia bisa mengubah hidup seseorang, itu tuh gitu, yang rasanya itu cuman gua sama Tuhan yang tahu deh. Betul. Kayak gua terpuaskan minum seteguk kopi yang kafein itu bekerja di badan gua gitu. Betul. Gampangnya begini, seperti kalau kita nonton film Joker, pasti pernah nonton. Itu film Joker, kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir, film itu mengisyaratkan bahwa kesepian seseorang, bisa jadi jahat, terus diperlakukan jahat oleh lingkungannya, kefrustasian seseorang itu membuat akhirnya dia mengeluarkan sisi gelapnya itu untuk merusak lingkungan yang ada. Atau orang mengecilkan dia, tapi orang tidak tahu kondisi hari ini dia sedang mengalami apa. Tidak dipandang oleh orang sebagai manusia. Dan itu untuk manusia yang hidup di sekitarnya itu sangat menjadi persoalan besar. Tidak nampak, tetapi buat yang bersangkutan itu merasakan depresi, terjebak dalam situasi ketidakberdayaan. Nah, ini kepedulian ini sebetulnya yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Dan hal yang kedua, orang akan mengalami hal yang sama ketika dia jobless, tidak punya pekerjaan, terjebak dalam sebuah situasi yang nggak bisa melakukan apa-apa, atau orang yang dalam kondisi negaranya lagi perang, atau misalnya kondisi dalam kesakitan yang panjang, yang tidak bisa melakukan apa-apa, ada keterbatasan. Jadi kembali ke ayat yang tadi, Al-Ma'un, yang diminta adalah iman itu, kalau boleh dikatakan itu bukan hanya sekedar lisan. Ya. Tapi sebuah tindakan.
Kalau lisan semua orang jago ngomong, Nas. Betul. Ya, jago ngomong, males banget gitu kan dengerin orang ngomong. Tapi Iya. ternyata di balik orang jago ngomong belum tentu hatinya hidup, mungkin ingin sesuatu yang di luar itu. Nah, dunia sekarang ini kita menyaksikan begitu banyak orang yang berisik sekali, ingin bicara, dia ingin dilihat, terlihat, atau mungkin dia ingin didengar, begitu ya. Kita lihat begitu. Tapi tahu nggak, ada satu ilmu yang harganya sangat mahal. Yaitu yang tidak semua orang bisa melakukannya. ya. Ilmu tenang. Salah satunya ilmu tenang adalah kita keluar daripada ego kita, belajar peduli terhadap kepentingan sosial. Yaitu, ya kita menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Makanya sebutan rahmatan lil alamin itu adalah ketika kita berfungsi terhadap perubahan derajat hidup orang lain. Kalau masih memenuhi hasrat binatangnya yang tadi Nas katakan, itu artinya ya kita belum rahmatan lil alamin. Iya, betul. Iya. Nah, ini jadi aku tuh dalam beberapa waktu dulu gitu ya, dalam hasil sebuah perenungan Mama Aya, aku tuh begini. Jadi kalau memang semua yang aku lakukan kan Mama Aya tahu ya, aku dikit-dikit Mama Aya aja ketawa, dikit-dikit sholat gitu kan. Ya Allah, tadi udah sholat lagi gitu kan. Mama Aya begitu, lucu banget kakakku itu. Terus aku juga jadi, ya kalau memang ternyata sholatku buat aku, zikirnya buat aku, kemudian puasa itu adalah buat aku, jadi apa ya yang aku bisa lakukan nih selama hidup untuk bisa membuat Allah tuh seneng sama aku gitu ya. Oh, kalau misalnya ternyata kita udah dikasih kemampuan, kita dikasih kesempatan, dan kita bisa dua hal, kemampuan kan otak ya, mikir kan. Terus kesempatan memang di depan mata nih, ini kesempatan kita melakukan sesuatu. Nah, maka sesuatu yang menyenangkan mungkin yang membuat Allah senang tuh adalah ketika aku menggembirakan hati dia yang sedang hancur. Gitu. Nah, aku tuh makanya Mama Aya tahu kan kalau misalnya aku tuh kalau ada yang berduka, gue tuh nggak pernah larut. Aku nggak pernah, selain itu aku nggak pernah larut dalam kesedihan dia. Nanti aku jadi lama, jadi nggak cepet gitu. Jadi aku selalu kayaknya upside down emosinya. Kalau ada orang nangis, gimana ya caranya supaya bikin dia ketawa gitu ya, lucu-lucu. Nah, aku juga jadi inget Mama Aya kalau lagi sedih nih, kembali lagi ya waktu Ibu Ica meninggal gitu, Mama Aya lagi sedih. Diam, jangan nangis. Diam, jangan nangis gitu. Ada aja yang aku omongin. Terus yang membuat dia tuh senyum, ketawa. Terus Mama Aya bilang, jangan begitu. Tuh nanti ada wartawan orang bingung ngeliat aku ketawa. Kamu tuh bilang gitu, lucu banget Mama Aya. Di kuburan. Jadi Mama Aya tuh memang membuat, dan emang orangnya tuh kan Sylvie Syahdu ini kelihatannya keras ya, tajam keras, tapi sebetulnya nih hatinya yang paling lembut. Aku naikin lagi, tenang, aku naikin lagi berhasil. Nah, ini yang hatinya paling lembut, yang betul sebetulnya tuh lebih mamah kali ya, lebih mamah. Kalau Papa kan kenceng, tapi Papa juga lembut sih sebetulnya, lembut sama Mama Aya, bukan sama gua. Nah, ini contoh, never judge the book by its cover. Jadi orang tuh selalu menganggap Mama Aya tuh kenceng, galak. Tapi tuh orangnya tuh sebetulnya lucu, menarik. Anda yang pernah ketemu dan ngobrol langsung pasti tahu. Nah, itu kali ya. Jadi kenapa kita mesti selalu membuat hal yang bisa lakuin apa, kalau dijahit dari omongannya Mama Aya adalah bergerak. Bukan diam, iman tuh bukan diam, tapi bergerak. Melakukan sesuatu yang menjadi bukti bahwa kita bisa berguna buat orang lain. Karena itulah hakikatnya kayaknya kita ada di situasi itu sebagai manusia. Kalau diruntut dari episode sebelumnya, sebagai makhluk sebagai makhluk spiritual yang sedang belajar jadi manusia. Susah loh belajar untuk jadi manusia, itu susah banget. Kalau misalnya kita belajar spiritual, harusnya selama hati kita bersih,
niatnya lurus, pasti gampang nyetrumnya. Tapi kalau belajar jadi manusia itu repot. Karena sebelumnya nih, kita tuh bingung gimana ya menghadapi orang begini, gimana ya nolongnya gitu loh. Nah, untuk itu silakan untuk Anda para sahabat 2S, teman-teman yang selalu setia menyaksikan 2S, lihat nggak ada tanda tanya di kanan bawah? Lihat kan? Nah, silakan Anda untuk menuliskan pertanyaan, nanti Mama Ayah yang menjawab. Mama Dede. Curhat dong, kerudung dulu. Mah. Curhat dong, Mah. Gitu ya. Besok pakai kerudung coba ya. Besok Kayak gua pakai Mama kerudung Dede. ya. Iya. Nanti kalau ketemu sama Mama Dede, Mama Ayah begini. Pasti Mama Dede. Ay! Gitu. Kamu Mama gantiin saya aku buat mau curhat nih. Mama Dede kan lucu banget ya. Okem banget. Aku tuh sampai ketawa. Mama Ayah pernah nonton nggak? Mama Dede nonton, kan? tapi belum pernah ketemu langsung. Tapi Itu lucu banget. Aku sampai ngikik-ngikik tahu nggak sama Mama Dede. Jadi kalau itu lagi live loh, lagi live. Terus ada orang nanya sesuatu yang udah dijelaskan, terus Mama Dede langsung aja nyaplos. Emang lu nggak dengerin tadi gua ngomong apa? Kata itu Nas banget tuh. Itu kan Nas begitu. Model yang kayak soang, nyosor. Maaf ya Mama Dede, tapi lucu. Persis kayak saya. Kayak Terus soang. aku langsung ngeliatnya begini, ih ini aku masa tua begini. Mau live mau kagak sama bentuknya. Emang nggak dengerin tadi gua ngomong apa? Ya, lu banget tuh, lu banget. Jadi silakan Anda bertanya sama Mama Ayah dan mudah-mudahan saya sebagai jembatan yang akan membacakan pertanyaan Anda dan Anda boleh bertanya apa saja ya. Kalau misalnya tentang kepedulian sosial atau tentang yang lainnya, tentang bersaudara atau tentang kematian, sok silakan Anda boleh bertanya. Nanti Mama Ayah insya Allah akan menjawab dan mudah-mudahan itu menjadi jalan keluar yang baik. Mama Ayah, aku mau bilang begini, sambil menunggu pertanyaan ya, ada satu yang mengusik betul yang aku bilang. Kenapa ya orang kan kalau misalnya orang itu ingin sekali image-nya itu baik, setuju ya? Ingin sekali image-nya baik. Itu sebabnya mungkin dia membutuhkan exposure ketika dia melakukan kebaikan itu. Sehingga itu menjadi brandingnya dia. Kan Mama Ayah juga dosen komunikasi di Vokasi UI gitu ya. Nah, branding itu kan menjadi penting adalah bentuk komunikasi seseorang terhadap publik. Nah, menurut Mama Ayah bagaimana kita bisa tahu orang asli apa palsu? Paham ya? Hatinya inama amalu niat, semuanya baliknya ke niat. Ya. Bagaimana kita bisa tahu nih orang emang asli, dia melakukan exposure kayak begitu supaya menjadi teladan. Kan boleh-boleh aja menjadi teladan, menjadi contoh sehingga orang ikut. Tapi mana yang palsu, yang sebetulnya kalau nggak ada kamera dia nggak begitu, upside down, beda banget gitu. Gimana untuk menentukan mana yang asli dan palsu? Silakan Mama Ai. Sebagai manusia kita gampang terpesona dengan apa yang dilihat pertama kali. Gitu ya. Ada istilah you will never have a second chance to make your first impression. Impresi pertama kepada orang lain itu adalah kesan yang bisa dimanipulatif, bisa dipelajari, bisa dibentuk, bisa dilatih sehingga kesan pertama itu yang tadi dikatakan bahwa don't judge the book by its cover. Jadi sesuatu yang orang menilai nggak boleh di penampilan seseorang, tetapi untuk mencapai itu artinya ada permainan teknik komunikasi secara non-verbal yang atau verbalnya itu yang bisa dilatih sehingga keterkesimaan seseorang terhadap orang lain ketika ketemu pertama kali itu adalah hitungannya bisa menit, bisa jam, bisa hari. Apakah itu menjadi sebuah nilai yang otentik terhadap dirinya? Tunggu dulu. Ya, karena setiap orang akan diuji dengan waktu. Apakah dia bisa konsisten atau tidak? Ya. Apakah yang diucapkan sesuai dengan apa yang ditindak? Nah, gitu. Itu masuk ke level yang lebih dalam lagi. Kalau yang pertama terjebak dalam penampilan si bibir merah hari ini, si kacamata gitu ya, si tukang dandan ya karena gue fashion model gitu ya.
Tetapi kan tidak boleh terjebak dalam situasi penampilan saja. Jadi untuk masuk ke level itu konsistensi. Kalau konsistensi artinya apa? Dia melakukan itu terus nggak? Dengan kualitas yang sama. Dan orang bisa menikmati itu, bisa menyaksikan itu. Tetapi perilaku manusia, sekonsistenannya seseorang, pasti ada waktu dia capek. Dia harus back off dulu. Gitu ya. Nah, ketika dia back off, itu kelihatan topengnya, topeng aslinya. Betul. Nah, itu tinggal tunggu waktu tuh, kayak bom waktu aja. Betul. Seberapa kuat kita bisa bermain sandiwara di depan mata-mata orang yang ada di sekitar kita, tapi kita lupa untuk menutup topeng itu, dan itu keluarnya spontan. Pasti spontan. Ada aja, lengah aja gitu. Sebagai manusia kan, manusia itu tidak bisa untuk selalu fokus di gelombang beta. Betul. Kita masuk di gelombang alfa yang zek keluar, nggak boleh mestinya ini gitu. Nah, kecolongan-kecolongan itu yang akhirnya membuka topeng aslinya. Di mana coba? Yang bisa kelihatan manusia itu dia tidak menipu atau tidak adalah atmosfer yang ada di sekelilingnya. Oke. Kalau atmosfernya yang ada di sekelilingnya ring satu, anak-anaknya yang paling dekat ya, karena kita usia sudah berkeluarga, suaminya, saudaranya, ipar-iparnya, tetangga-tetangganya, hubungan kepada saudara-saudara atau pekerja-pekerja yang ada di lingkungan rumah, di pekerjaannya, terhadap orang miskin, terhadap orang yang levelnya jauh di bawah kita, tukang sapu, tukang gembel, tukang angkat sampah. Atmosfer itu ternyata memang kuat ada di dalam lingkarannya. Dia menandakan orangnya ya 95%, 99,99% dia tidak melakukan itu untuk memberikan sebuah nilai. Yang ingin validasi, ibaratnya begitu. Betul. Nggak haus validasi. Orang yang haus validasi kemana-mana bawa galon, haus oleh bawa galon. Pakai kacamata terus supaya dibilang pintar. Ada kan begitu? Atau bawa Quran terus supaya dibilang beriman. Atau membawa buku kemana-mana supaya dibilang akademik. Atau dia mencantumkan gelarnya semua supaya dia dibilang achievement-nya luar biasa. Itu kan jebakan-jebakan halus yang memberi makan ego. Tapi boleh aja, nggak masalah itu. Itu adalah pilihan. Tetapi sayangnya kalau waktu kita habis hanya terjebak di situasi itu terus, hatinya nggak hidup. Kan awalnya tadi kita sudah ngobrol. Orang yang haus validasi terhadap egonya, itu hatinya kan tidak hidup. Yang kita inginkan supaya two in one dengan si Allah yang Maha Pencipta ini kan harusnya dia punya hati itu degupnya itu sama. Rasa kasihnya itu sama. Kalau Allah sifatnya di Quran dikasih tahu bahwa dia adalah zat kasih sayang. Kasih sayang itu adalah kepedulian terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bisa menzolimi dirinya sendiri. Dia bisa menghargai keberadaannya sendiri. Bisa merubah takdirnya sendiri ketika dia sudah selesai terhadap dirinya. Gue udah selesai sama hidup gue. Di situ waktunya hatinya mulai bekerja. Nah, disitulah Allah bekerja sebagai rahmatan lil alamin terhadap manusia-manusia yang ada di sekitar. Betul. Nah, ini jadi ke buka ya pikirannya. Kan kita ini semuanya kan hidup membawa misi jiwa masing-masing. Tapi sebelumnya nih, ini silakan Anda yang mau bertanya ya, silakan menulis tuh di kolom yang ada tanda tanya ya. Kalau Anda nulis di kolom komentar soalnya udah kegulung. Jadi silakan untuk menulis bertanya apa saja kepada Mama Aya. Ini kan kita pasti kalau misalnya bertemu sama orang, itu kan sama-sama saling melakukan misi perjanjian misi jiwa gitu loh Mama Aya. Aku kan ketemu sama Mama Aya itu bersaudara gitu ya.
Tapi sebetulnya mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan, sebetulnya itu sebagai pengejawantahan, pewujudan kita melaksanakan misi jiwa kita. Jadi kalau misalnya kita terjebak dalam hal-hal yang seperti itu, maka nanti takutnya kita tidak bisa melaksanakan misi jiwa kita. Begitu kan Mama Aya? Coba ayatnya apa? Aku buka. Ada satu yang menarik, Yanas mengatakan kita tuh dicemplungin jadi saudara. Dicemplungin. Nggak minta, nggak ngarep, nggak berdoa, dicemplungin. Tapi ada satu kalimat yang bisa diambil benang merahnya, surat 3 ayat 31. 3:31. Dikatakan bahwa jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Akunya hanya kecil. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Yang akan di-highlight adalah jika kamu benar-benar mencintai aku, A-nya kecil. Kalau A-nya besar kan Tuhan ya. Iya. Tapi kalau A-nya kecil kan artinya Soraya yang ada di dalam tubuhnya Soraya merasakan degup jantung, urat lehernya, tempat si Allah memberikan kehidupan. Iya. Jadi ketika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ketika Soraya yang ada di kepala penuh dengan ego keduniaan, dia harus belajar mendengarkan kebutuhan dirinya dulu. Ikutilah aku, maka Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Ketika kamu, Soraya, badan ini mengikuti Soraya yang ada di sini, ketika kamu sudah paham siapa Soraya dengan tubuh sekarang, ketika kamu sudah tahu apa job desk kamu mendapatkan kesempatan bernafas, kamu lakukan itu dalam bentuk kepedulian sosial, maka aku akan mengampuni dosamu. Rahmatannya itu bekerja, hati itu bekerja, berdeku. Ini ayat perlu di-highlight. Betul. Ayat dari surah Ali Imran di ayat 31. Mengikuti Rasulullah sebagai bukti cinta kepada Allah. Tak jatuh kalau baca Quran ininya nunduk kan tuh, jatuh. Jadi mesti dua ngikut deh. Jadi harus pegangin biar nggak jatuh. Mama Ayah, nah ini dia. Mama Ayah curhat dong, udah masuk nih dari Aquari 11. Mama Ayah batasannya seperti apa ya untuk terus jadi diri sendiri? Sifat diri sendiri itu kan belum tentu benar menurut beliau gitu. Bagaimana batasannya? Untuk ngikutin atau untuk menjaga kewarasan, untuk jangan salah belok, begitu kira-kira Mama Ayah. Silakan. Nomor 1 kuncinya. Kita harus tahu hal yang paling menakutkan di dalam pikirannya sendiri apa. Supaya kita nggak keluar jalur dan tidak membuang waktu terlalu banyak. Kadang-kadang kan otak kita kayak otak monyet nih. Liar, maunya banyak. Ngelihat ada sesuatu yang lebih bagus, pengen menjadi seseorang. Melihat ini gampang terreaksi. Jumping monkey. Yang membatasi itu adalah apa? Rasa ketakutan terbesar di dalam dirinya sendiri. Harus jujur. Kenapa harus jujur? Karena kalau kita tidak bisa jujur terhadap aku yang ada di dalam, jangan si Soraya yang ada di kepala pikirannya, itu bisa membuat koridor itu tidak terlalu banyak. Seperti semut kan gitu ya, dia rapih gitu jalannya. Kalau misalnya dia melenceng, terus habis itu dia masuk lagi ke barisan. Betul. Gitu. Nah, otak manusia itu dilatih seperti barisan semut. Jadi harus jujur, hal yang paling menakutkan dalam hidup itu apa? Kalau saya sudah membreakdown itu, saya banyak tuh poin-poinnya, ada 23 nggak salah waktu itu. Satu-satu diberesin sesuai dengan bertambahnya umur. Jadi supaya itu bisa bekerja dengan baik, ketika itu sudah hilang,
Kita bisa tuh membuat sesuatu untuk orang lain tanpa harus validasi terhadap kebutuhan-kebutuhan monyet-monyet yang hidup di sini. Mungkin itu jawaban yang paling cepat. Baik, baik. Nah, kalau misalnya orang tuh mesti, ini lagi ada dari Agus P. McCartney. Ya. Gaya Mama Ayah curhat. coba nyanyi dulu kalau begitu, lu namanya sama, lu mesti nyanyi sebelum nanya sama gua. Mama Ayah curhat dong. Ini ada pertanyaan. Apakah orang mesti masuk ke penderitaan dulu untuk memiliki kepedulian sosial kalau memang udah lewat bulan Ramadan? Ada dua hal. Ada orang yang dikasih penderitaan tapi terpuruk dengan kependeritaannya atau menjual kependeritaannya agar orang mengasihi. Akhirnya kita jadi orang yang nadah nunggu. Iya, betul, betul, betul. Minta-minta aja, minta-minta aja. Mentalnya jadi mental minta dengan terpuruk itu. Tapi ada sisi lainnya ketika orang masuk dengan sesuatu penderitaan, dia melawan segala sesuatunya agar dia bisa merubah nasibnya sendiri. Dalam surat 13 Arot ayat 11 mengatakan manusia tidak akan pernah bisa merubah takdirnya sendiri. Oleh karena itu harus sendiri melakukan. Harus wajib. Ini ayatnya yang tadi dikatakan ayat kunci buat saya pribadi. Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau kaumnya kalau dia tidak melakukan itu sendiri. Nah, ini ada dua sisi mata uang nih. Mau pilih yang mana? Kecenderungan manusia saat ini, mereka masuk terperosok terdalam kondisi keadaannya saat ini. Membandingkan, marah kepada Tuhan yang menciptakan, gak adil. Rasa keadilan itu bisa membuat dua sisi. Orang bisa menjadi positif, bisa menjadi sebuah pecutan untuk bisa dia menaikkan dia punya derajat, kemampuan. Tapi juga satu sisi, kalau dia tidak cukup kuat pengenalan jati dirinya, dia akan menjadi sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Hidup ya asal hidup. Betul. Itu. Wow, iya ya. Iya ya. Gitu. Padahal kan dikasih penderitaan supaya kita punya kepedulian. Karena kita pernah merasakan penderitaan itu. Sehingga jangan sampai orang punya penderitaan yang sama seperti yang kita alamin dulu. Kan logikanya begitu ya. Ini apa ada hubungannya ya sama didikan orang tua, Mama Ayah? Nggak ada. Orang tua kita tidak pernah memberikan nasihat. Sepertinya sepanjang hidup saya menjadi anaknya ibu bapak saya, ibu bapak kita kan sama ya. Tidak pernah memberikan nasihat, wejangan-wejangan, tidak. Tapi kedua orang tua kami itu memberikan contoh-contoh kepedulian sosial dengan reaksi mereka, dengan tindakan-tindakan mereka. Jadi sepanjang hidup di bawah satu atap orang tua yang sama, kami menyaksikan bagaimana si ayah melakukan kemudahan bagi orang lain, membuat derajat orang bisa berkembang, membuka pintu-pintu yang tidak mungkin. Demikian dengan ibu saya, walaupun latar belakang kehidupannya bukan berasal dari keluarga yang harmonis, tetapi dia bisa menjadi perempuan yang berjuang untuk bisa memberikan kehidupannya untuk orang lain. Bahkan dirinya sendiri dia nggak terlalu peduli. Bahkan orang yang merugikan dirinya, dia tampung di rumah kami, menggerogoti, dan itu menjadi sesuatu hal yang nggak masalah. Kadang-kadang saya sebagai anaknya suka mengatakan, Mama ngapain sih orang itu dimasukin? Papa juga suka marah. Mika, itu orang itu ngambil apa? Ngambil barang di rumah, ngambil duit. Karena kan ibu kami ini penjahit. Jadi banyak orang nggak kenal, ngadu, drama, dimasukin di rumah. 2 minggu nyolong. Tapi nggak pernah kapok si Mama untuk melakukan itu. Nah itu. Jadi mungkin Nas sama saya juga bisa melihat itu lebih terekam. Jadi bukan hanya kata-kata, perkataan bisa Teladan. tetapi kalau perbuatan itu akan terekam di alam bawah sadar dan itu akan menjadi emas yang ada di dalam kehidupan kami. Mungkin itu kali. Aku jadi ingat pas Mama Ayah ngomong kayak begitu kan, Mama Ayah bilang bahwa aku itu sangat peduli dengan kamu ya. Hah, sakit gitu ya. Langsung aku jemput, aku bawa ke dokter. Hah, ini bergerak langsung cepat buat
saudaranya nih yang tinggal satu-satunya. Karena cuma dia yang masih hidup, yang satu Cuma udah pulang. lu enak bisa ngomong gitu ya. Gue punya kakak tinggal satu-satunya. Gue cuma punya kakak satu, adik satu. Satu hilang gue udah nggak ada. Nggak ada tuh bahasa yang bisa gue pakai tuh. Kakak gue satu-satunya. Enak ya jadi lu tuh, Nas. Ember. Jangan ketawa, nanti punya jatuh. Punya syarat lu. Enak. Nah, yang aku mau ceritakan menyambung yang tadi Mama Ayah sampaikan, mungkin ini buat Anda yang nonton sebagai orang tua yang punya anak ya, adalah memang nggak usah deh nasehatin terlalu bejibun sama anak, belum tentu anak tuh masuk loh di telinga dan diolah di kepalanya, begitu ya. Coba lihat aja, Anda nasehatin 10, tuh anak kerjain 1 aja, pasti Anda udah sujud syukur, makasih Allah, makasih gitu kan. Tapi anak itu tidak pernah gagal nyontek kelakuan orang tuanya. Percaya sama saya, pegang omongan saya. Dan terbukti Mama Ayah ternyata we are talking in the same page ya. Bahwa kasih teladan aja. Nggak usah dengan kata-kata yang dibanjiri. Tapi kalau kita tidak memberikan contoh, tidak memberikan teladan, atau istilahnya walk the talk. Apa tuh walk the talk? Walk jalan. Iya, walk jalan, tok ngomong. Walk the talk, artinya ngomong sambil jalan-jalan. Nah, apa jalan-jalan sambil ngobrol? Iya, jalan-jalan sambil ngobrol. Walk the talk. Nah, jadi walk the talk adalah selaras. Apa yang diucapkan sama apa yang dilakukan itu selaras. Nah, sehingga orang tuh juga tahu bahwa branding kita tuh nggak abal-abal, nggak palsu, karena kita itu melakukan apa yang kita omongin. Nah, untuk itu, aku jadi ingat gitu, ayah saya kan bersaudara 5 ya. Ayah saya bersaudara 5, laki semua. Ngebayangkan 5 bersaudara laki dan dibesarkan oleh perempuan janda. Jadi, nenek kami, Oma Charlotte, itu tidak menikah lagi sesudah suaminya meninggal. Nah, untuk itu kan zaman dulu kan parenting adalah dengan kekerasan ya. Nggak ada lemah lembut parenting tuh nggak ada. Udah semuanya cinta di ujung sabetan, nah begitu kurang lebih. Nah, jadi long story short yang mau saya sampaikan adalah tetapi ayah saya walaupun kenceng keras gitu ya, kayak tentara ABRI aja kalah, Kopassus lewat sama babe gua tentara Belanda. Betul. Apa kita menyamar menjadi tentara Belanda? Betul. Pokoknya serem banget, bapak gua serem banget lah gitu ya. Nah, hatinya halus kayak gua. Makanya dia hatinya halus sama anak kesayangannya doang, sama gua mah kejem. Nah, gua kan tukang pijat yang paling handal, lu lupa. Aku ingat, dan tukang kitikin telapak kaki, kitikin dong ay, kitikin gitu kan. Nah terus udah gitu, tapi sekencang-kencangnya bapak kami ya, Papa Ellen itu tuh kalau saudaranya kan dia kan jago masak juga ya, almarhum ayah kami tuh jago masak. Mama Ayah ingat nggak? Dia tuh selalu bikinin kare, cepati atau apa kirim. Wah, abis berantem sama Om Horace gitu ya. Karena kan yang paling deket yang suka bersiteru tuh Om Horace. Tapi bawain kare, cepati, terus ke rumahnya, terus ke Om Johnny, kakak sulungnya Om John, terus makan, terus sampai bilang, saya seneng banget loh, sampai dijilatin piringnya. Terus aku, bener yang Beb ya, terus aku bilang, Pak, nggak dijilatin, Pak, ngomong dijilatin begini, iya bener, saya masaknya. Terus ke Om Edi, waktu Om Edi adik bungsunya meninggal, punya 4 anak, gak pikir panjang tuh, 4 anak langsung saya ambil, begitu loh. Nah itu kan hal-hal yang kayak begitu juga tertanam ya, teladan gitu loh. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak ceramah, tapi lakuin aja. Jadi walaupun bapak saya kenceng, keras, galak, tetapi hati yang kayak begitu tuh yang menjadi contoh. Mungkin ini buat Anda yang sebagai orang tua, banyak-banyakin deh kasih contekan kebaikan sama anaknya supaya dicontek. Betul nggak sih Mama Ayah? Sangat tepat. Jadi reaksi-reaksi itu yang terekam sampai hari ini. Walau kedua orang tua tidak ada lagi di seputaran kehidupan kita, tetapi reaksi itu yang selalu menjadi api yang hidup.
Dan kalau dari 3 anak yang paling hidup nomor 1 itu Nas. Loh, betul. Kamu tahu nggak menjadi anak kedua itu di tengah memperhatikan perkembangan emosinya anak pertama dan memperhatikan adik kecil yang 7 tahun 7 bulan ini baru lahir. Paham. Jadi kalau ditanya tahu nggak cerita riwayat keluarga Hak? Tanya sama gua. Gua paham. Betul. Nas masih kecil, lu mah enak. Emosinya udah stabil semua, udah tinggal di Jakarta. Kalau tadinya kan masih ingat keliling-keliling Cepu, Balikpapan, di Pelaju, Bagus Kuning, kemudian sempat di Sorong, balik lagi Jakarta gitu kan dengan pekerjaannya di Pertamina. Betul. Tapi ya seperti itu sebetulnya yang menjadi orang tua itu tidak mudah. Tapi sebelum jadi orang tua sebetulnya memang kita harus beres sama diri kita sendiri. Tapi itu perlu di-highlight, Tunas. Kadang-kala kita tidak ada masa di mana kita bisa menjadi diri sendiri. Kenapa coba? Karena ketika kita menjadi anak, terus langsung menikah begitu ya. Betul. Kita kayak kehilangan jati diri, tidak mengenal dirinya sendiri. Akhirnya ketika menjadi manusia, menjadi orang tua, kepedulian sosialnya itu tidak bisa muncul. Betul. Ya, Nas misalnya gitu ya. Nas adalah anak yang cukup punya banyak waktu untuk bisa keluar dari orang tua yang memang saat itu udah tinggal satu dan sudah selesai. Ada masa di mana Nas cukup puas untuk menjadi dirinya, menguji cobakan siapa Nas. Akhirnya Nas menikah. Itu cukup panjang waktunya di situ kayaknya mateng. Tapi bayangkan kalau misalnya ada seseorang hidupnya hanya peralihan menjadi anaknya ibu bapak, kemudian menjadi istrinya seseorang. Wow, itu yang namanya kepedulian sosial tumpang tindih dengan kebutuhan ego dan kepuasan batin. Paham banget. Iya. Jadi betul tuh apa yang dikatakan di Al-Ma'un. Wala yahudu ala to'amil miskin. Ini bicaranya memberikan bantuan bukan hanya orang miskin, tapi miskin harta, tapi miskin jiwa, miskin hati, miskin ilmu, miskin banyak kehidupan yang memang kita terjebak dalam situasi kemiskinan. Betul. Miskin ilmu, miskin informasi. Buat saya menjadi dosen sekarang ketika dilamar langsung dari vokasi UI adalah satu pintu di mana bisa memberikan sedikit api, membuat mereka berani untuk melihat dunia yang berbeda pada saat Ibu Soraya ini hidup di 70-80 sekitar tahun itu. Karena terpapar dengan teknologi begitu ya. Nah, buat saya balik lagi tadi Nas sempat ngomong gitu ya. Orang yang sholat, orang yang zikir, apa segala macam itu kan sebetulnya untuk menghaluskan budi, menghaluskan hati, melatih, mendengarkan suara hati. Ada tuh di sambungannya di Al-Ma'un. Fawailul lil musholin. Celakalah orang-orang yang sholat. Karena dia lalai berbuat kebaikan dan peduli kepada orang-orang miskin. Miskin yang tadi kan kita highlight ya. Iya. Jadi dari satu ayat itu, kalau misalnya kita mau breakdown, itu ternyata jabarannya itu panjang perkataan. Allah. Hebat ya? Hebat. Artinya bukan kita yang hebat, tetapi ketika kita banyak membaca Quran, membaca tafsir, kemudian kita mencoba bukan hanya sambil lalu, ada message setiap kata yang bisa membuat akar di dalam kita punya keyakinan itu makin menguat. Makanya manusia itu proses pertumbuhannya seperti pohon. Ada tuh ayat-ayat Quran banyak sekali mengatakan proses kehidupan manusia itu seperti tumbuh-tumbuhan. Karena dia akan menghasilkan buah, menghasilkan cabang-cabang ranting yang kuat kalau dia mempunyai akar yang makin dalam, makin kuat, makin mengikat sehingga ketika angin datang dia tidak tumbang. Betul. Masya Allah. Jadi luar biasa.
ini adalah kepedulian sosial. Bukan hanya di bulan ini kita jor-joran untuk menyembah bulannya. Tetapi sebetulnya kembali tadi yang Nas katakan gitu loh. Bulan Ramadan ini bukan hanya membuat kita menjadi orang yang soleh. Ini sebetulnya bulan latihan. Betul. Kalau setelah bulan selesai, kemudian kita balik menjadi kasih makan egonya lagi, buat apa lu puasa? Iya, nggak lulus. Nggak lulus. Benar. Karena latihannya sebulan. Betul. Bahkan Mas ini kan termasuk yang kuat nih puasanya. Puasa lagi. Nah, yuk, gue lagi puasa. Bete gue gitu kan. Puasa mulu dia. Hobinya puasa, hobinya sholat, hobinya zikir. Hobinya main catur, nonton permainan bulu tangkis. Gila ya, dia kakak gue banget, dia tahu banget every detail, every single detail dia tahu. Kalau lagi sakit, lagi otaknya lagi penuh nih, monyet-monyetnya lagi jalan, dia diam. Dia kalau bisa main catur, tapi sambil ngomong, lu ngapain sih main catur? Gua kan multitasking, sakit lu. Terus kalau mencurahkan, kankernya lagi nggak bagus gitu ya, terus gua di sebelahnya gitu kayak orang bego gitu kan, nungguin dia gitu kan, sambil nyusun puzzle gitu. Kayaknya energinya tuh harus dikeluarkan untuk itu. Diajak nonton bioskop loh. Nonton bioskop ngobrol, nonton ditanya pas pulangnya nonton film apa tuh, nggak tahu film apa, yang penting ada AC, terus ada kayak monster berantem, udah. Nonton apa? Filmnya nggak asik, ngobrol aja. Malah ngegosip. Nggak ngegosip sih, ngebahas. Ini gibah edukatif. Dua film nonstop. Orang mah nonton Netflix ya, 2 film enak di rumah. Ini suruh nonton dari bioskop ke bioskop, nggak penting banget hidup gua. Tapi gue jalanin loh buat nemenin si adik kecil keriting lucu cakep ini. Dia tuh kecil tuh lucu banget, lihat deh di Instagram kami berdua gitu kan, ada foto Nas kecil, rambutnya keriting gitu, curly gitu, lucu cantik gitu, matanya gede gitu, kayak pop. I love you Mama Aya. Mama Aya ada satu nih yang butuh bantuan, curhat dong Mama Aya. Ini dari Raihana_Mahmud. Mama Aya bisa cerita nggak tentang jurnalnya? Ditulis saat bagaimana, kapan, dan apa saja sih yang harus ditulis? Kayaknya Mbak Raihana tuh mau mengikuti jejak langkah praktik baiknya Mama Aya deh. Silakan Mama Aya. Wah, Raihana, terima kasih. Saya membuat jurnal Soraya itu dengan tujuan adalah kegundahan hati atau pikiran yang terlalu overloaded gitu ya di kepala saya, penuh gitu isi kepalanya, harus dituangkan. Dan saya bukan tipe orang yang senang curhat dengan banyak orang. Itu prinsip awalnya. Kemudian apa ya yang bisa menjadi rekam jejak? Saya menulis. Karena kebetulan saya cukup terlatih berapa tahun kuliah sampai akhirnya saya ngelotok begitu ya. Akhirnya ternyata menulis itu membuat saya punya hormon jadi balance. Menulis itu membuat daya ingat kepalaku menjadi sesuatu yang tersalurkan. Kayaknya ada terpuaskan yang itu, kayak apa ya, hormonnya itu menjadi bagus. Jadi apa yang topik-topiknya sesuatu yang menggelisahkan biasanya. Jadi kalau ada topik yang menggelisahkan, nulis gitu loh. Hanya dengan durasi 1 jam 1 menit 15 detik paling lama, itu harus bisa merangkum. Itu juga melatih bagaimana menyusun kata-kata dan lain-lain begitu. Tapi itu salah satu ekspresi yang membuat kepenuhan isi otak manusia itu bisa tersalurkan, dan itu buat mental itu sangat bagus ternyata. Orang yang depresi, orang yang banyak pikiran, atau zaman sekarang healing gitu kan, atau misalnya bentuknya apalagi sekarang anxiety, istilahnya apalagi begitu. Itu sebetulnya anxiety, terlalu banyak isi kepala manusia, terlalu gelisah dengan banyak hal yang dia lihat, dia dengar. Dengan menulis itu menurunkan kadar itu dan menjadi normal. Coba lakukan. Apa yang menggelisahkan, tulis. Apa yang menggelisahkan, tulis. Makanya
kemarin di hari pertama kita ngobrol berdua di 2S ini, saya menulis ketika kegelisahan terhadap kematian ayah saya itu, patah hatinya tuh saya tulis buku. Dan itu betul tuh, selesai tuh 5 tahun. 5 tahun akhirnya terbit sebuah buku Suraya Klus. Jadi silakan mencoba ya. Iya. Gitu. Dan waktu udah mau habis. Dan iya, dan nggak bisa dikasih tahu mulai dari mana. Ya, setiap orang tuh punya start pointnya beda-beda, begitu ya. Jadi silakan. Tapi yang penting nulis aja dulu, nyoba aja dulu. Baik, untuk Anda semua, karena 4 menit lagi waktu sudah habis, maka penutup sebelum Mama Ayah nutup, tayangan ini memang mengingatkan dan menyadarkan kita kembali hal-hal yang mendasar bagi perjalanan jiwa kita masing-masing ya. Doa adalah jantung kehidupan, bersyukur merupakan suntikan semangat untuk Anda menghadapi cobaan, refleksi makna pengalaman sebagai fondasi kedewasaan. Berkah sakit, senikmat anugerah sehat, karena keduanya adalah karunia. Jadi jangan membenci penderitaan. Penting sekali nih untuk punya kepedulian sosial, jangan membenci penderitaan. Karena sang pemberi penderitaan itu kepada kita sedang mencintai kita. Bisa ngikutin gak tuh kalimat? Gitu ya. Jadi bagaimana mungkin Anda membenci penderitaan itu padahal Anda sedang dicintai. Sehingga itu menjadi sebuah tumbuhnya kepedulian sosial yang sangat baik. Silakan Mama Ayah. Melakukan kebajikan bisa apapun, sesuai kemampuan, di mana saja, kapan saja, apa saja. Dan itu tertuang di dalam surat At-Toha, surat 65 ayat 7. Jadi menafkahkan sebagian harta yang nanti mungkin besok akan kita bahas, menjadi sebuah kemudahan untuk kita bisa melepaskan ego kita secara perlahan. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari Ramadan yang ketiga. Sampai jumpa semuanya. I love you Mama Ayah. Love you, Beb. Sampai besok. Kalau baca Quran begini dulu, takut jatuh. Jatuh. Dadah. Dadah, I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.